3 per 1/3 sama dengan 2/1. 2/1 sama dengan 200/100. 200/100 dengan kata lain adalah 50%. 200%. Kira tidak memperhatikan. Iya. Nah, kalau ngajar harus sedetil itu. Apalagi Bapak dan Ibu ngajar di tingkat ibtidayah. Jadi kalau tidak sedetil ini, nanti anak seperti tadi pura-pura iya di dalam datang ke rumah membingungkan orang tua. Iya. Jadi harus sedetil itu. Bapak dan Ibu ngajar, saya mencontohkan itu. Di samping memberi pemahaman kepada Bapak dan Ibu juga, agar pada saat mengajar memang Bapak Ibu harus detil langkah-langkahnya. Sehingga oh iya berarti 50% itu dari 1/3/2/3 sama dengan 1/2 atau setengah sama dengan 50/100. 50/100 dengan kata lain adalah 50%. Paham ya sekarang? Kalau belum, jangan malu-malu mengacungkan tangan, mumpung masih internal. Jangan sampai nanti udah di luar dengan sekolah yang lain, jangan sampai tidak paham, jangan sampai bingung. Kalau di internal tidak usah malu-malu. Ya. Bertanya dulu Pak, kan kalau intelijensia tiap anak itu berbeda ya tergantung genetiknya kan. Nah kalau kemampuan kreativitas, apakah modal setiap anak itu sama atau gimana Pak? Sehingga kita bisa kembangkan sampai 200% itu. Iya. Kalau ukuran-ukuran sepertiga ini sama, semuanya akan posisinya hasil penelitian ini menunjukkan begini. Cuma akan terjadi perbedaan antara anak, tetap akan terjadi. Dari mana perbedaan antara anak itu terjadi? Antara lain dari IQ yang dimilikinya. Iya, jadi sepertiganya otak si A beda dengan sepertiganya otak si B, karena otak si A satunya otak si A beda dengan satunya otak si B. Jadi salah satunya karena masih ada salah yang lain, gitu ya. Salah satu yang berpengaruh terhadap kemampuan otak itu adalah IQ, gitu ya. Jadi kalau IQ-nya misalnya yang IQ 120 yang normal itu beda dengan IQ misalnya yang 100. Tapi tetap itu teori yang sepertiga ini tetap yang harus sepertiga dari 100 dan tidak berapa, sepertiga dari 120 berarti berapa, nggak begitu Pak ya. Itu yang membedakan, dan faktor-faktor genetik lainnya termasuk asupan atau makanan yang dia makan pada waktu di dalam kandungan. Makanya untuk ibu-ibu yang sedang hamil kan disarankan agar memakan makanan yang halal dan bergizi, maksudnya agar anak memiliki bawaan yang baik, antara lain memiliki kreativitas yang bagus. Tapi ngomong-ngomong tentang otak ini, itu ya katanya otak orang Indonesia itu mahal harganya. Kita harus hati-hati. Katanya otak orang Indonesia masih original. Jadi kalau berbicara tentang otak, jadi orang mengatakan begitu. Udah aja kalau mau berbicara tentang otak, mendingan menggunakan otak orang Indonesia. Karena masih original, mahal harganya. Kenapa masih original? Karena jarang digunakan, jarang dipakai. Nah, makanya jadi dulu saudara jangan sampai ada kesan itu, harus menghilangkan kesan itu bahwa otak orang Indonesia yang digunakan, antara lain digunakan oleh guru, diisi oleh guru agar melahirkan anak-anak yang kreatif. Ciri yang kedua dari pembelajaran tadi yang lot berubah ke pembelajaran yang core. Saudara paham kan tentang elemen-elemen atau ranah pembelajaran dari Bloom? Taksonomi Bloom. Ada berapa taksonomi Bloom? Saudara kalau membuat RPP dari mana dasarnya kalau tidak paham taksonomi Bloom? Ayo. Jadi saya banyak mengingatkan saja, jadi pertemuan ini paling tidak banyak mengingatkan dan menyadarkan saudara betapa banyak hal yang belum saudara lakukan, dan setelah ini paling tidak tumbuh kesadaran, gitu ya. Karena kalau membuat
Bapak dan Ibu langsung bisa pembelajaran yang menyenangkan itu simsalabim, itu yang mungkin 1-2 ada gitu ya. Tapi paling tidak menyenangkan, oh ternyata saya ngajar itu belum sesuai gitu ya, belum mengacu pada undang-undang, belum mengacu pada standar. Pulang dari sini paling tidak ada kesadaran itu, kemudian terpacu untuk mempelajari lebih lanjut. Insya Allah semuanya bisa menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan itu. Jadi penciri kurikulum 2013 juga pembelajaran berubah mindsetnya dari pembentukan kemampuan berpikir yang low order thinking skill ke kemampuan berpikir yang higher order thinking skill. Kalau dilihat dari taksonomi dulu, dari mulai kognitif C1 itu low, C2 memahami itu juga low, C3 menerapkan atau aplikasi itu juga masih low. Kemudian C4 analisis, nah baru itu mulai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya. Kemudian dalam konteks kurikulum 2013 juga pemikiran Benjamin S. Bloom itu bukan pemikiran yang aslinya dulu yang ada 6, C-nya itu C1 sampai C6, tapi hanya C1 sampai C5. Jadi setelah analisis itu adalah berpikir kreatif yang kelimanya. Itu hasil penelitian pengembangan dari anak didiknya atau dari muridnya Henderson. Jadi hasil Bloom dikembangkan kembali oleh Henderson gitu ya, bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah analisis dan berpikir kreatif evaluatif. Yang tadinya analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi sintesis dan evaluasi itu dimasukkan dalam kreatif. Silakan. Ini Pak, untuk tes tulis gitu ya, terutama kalau PTS, KS itu maksimal yang bisa kita lakukan tes tulis sampai cek berapa gitu. Karena kan kalau tes tulis mungkin hanya searah gitu kan. Gimana? Untuk tes tulis, tesnya ya, sebenarnya nanti ada pembahasan lebih lanjut bahwa soal yang diberikan untuk kurikulum 2013 itu ya harus soal-soal yang kreatif. Itu saja garis besar itu ya. Kurikulum 2013 menekankan bahwa guru harus memberikan soal-soal yang kreatif dengan membuat soal yang memungkinkan berbagai alternatif jawaban yang benar. Jadi bukan soal-soal yang satu jawabannya yang benar. Itu harus ditinggal. Iya. Kurikulum 2013 harus meninggalkan soal-soal yang satu jawaban yang benar, berubah ke pembuatan tugas dan soal yang memungkinkan berbagai jawaban dan semua jawaban itu benar. Tidak ada jawaban yang salah. Kenapa? Karena pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan tidak boleh memberikan nilai rendah, apalagi nilai 0 kepada peserta didik. Kalau yang tadi Bapak tanyakan, gitu ya, itu memungkinkan anak mendapatkan nilai 0. Coba misalnya dalam matematika, 1 tambah 1 jawabannya sudah jelas 2. Tidak 2, anak mendapatkan nilai 0. Nomor 1 0. Nomor 2, 3 kali 3 sama dengan 9. Tidak 9 jawabannya berarti 0. Begitu seterusnya sampai nomor 10. Ketika anak tidak bisa menjawab dengan tepat sesuai dengan kunci jawaban, maka nilai akhir yang dia peroleh di dalam lembar jawabannya itu adalah 0. Jadi memungkinkan dengan soal seperti itu anak mendapatkan nilai 0. Dan nilai 0 itu adalah nilai yang menyakitkan. Coba Bapak dan Ibu kalau diberi nilai, misalnya taruhlah di dalam pelatihan ini di akhir, ya, saya nilai, kemudian Bapak diberi nilai 0, kira-kira sakit tidak? Sakit. Makanya tidak boleh memberikan nilai 0 pada peserta didik dengan cara mengubah soalnya.
Tidak boleh mengubah soal-soal tadi yang menggunakan soal-soal yang sudah jelas jawabannya. Jadi ditinggalkan kemampuan berpikir tingkat rendah. Kalau misalnya soalnya begini gitu ya, soalnya 100 sama dengan titik-titik tambah titik-titik. Itu salah satu contoh saja gitu ya. Memungkinkan banyak jawaban. Apalagi kalau soalnya itu diberikan dalam bentuk soal kasus gitu ya, dan memang direkomendasikan untuk soal kasus. Misalnya soal itu gitu ya, anak ingin menguji bagaimana kemampuan matematika anak, tapi diuji dengan soal kasus. Apa yang akan saudara lakukan kalau di dalam kelas ini tiba-tiba saudara dibagi uang sebesar 100.000 per orang? Nah, gitu ya. Jadi soalnya begitu. Apa yang akan saudara lakukan apabila diberi uang 100.000, masing-masing diberi uang 100.000 per orang? Kira-kira jawabannya akan sama tidak? Beda. Kira-kira ada jawaban yang salah tidak? Tidak, karena sesuai dengan persepsi masing-masing. Mungkin si A, saya akan membeli kartu data, ini karena dia misalnya kerjaannya mainan HP. Saya akan memberikan kartu data. Si B menjawab, saya akan 50.000 akan saya gunakan untuk jajan, 50.000 saya akan kasihkan misalnya ke ibu karena ibu membutuhkan sekali untuk membeli kecap, misalnya gitu ya. Ada anak yang lain misalnya yang kemarin diajarkan oleh guru PAI tentang bagaimana berkorban dan bersedekah, diajarkan tentang Abu Bakar gitu ya. Saya akan semuanya akan saya infakkan untuk pengajian. Jawabannya misalnya gitu. Semua jawaban itu benar. Dan guru harus mengapresiasi semua jawaban peserta didik sehingga akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan, gitu ya. Jadi semua anak yang memberikan jawaban yang nyeleneh dan aneh pun diberi apresiasi oleh ya. Pilihan itu sudah tidak boleh sekarang gitu ya, sebab jadi tidak usah terlalu bingung dengan pengubahan ini gitu ya, sebab anak-anak yang cerdas pun belum tentu di masyarakat berhasil. Bukan cerdas, anak-anak yang bapak ibu beri nilai ranking misalnya kalau ranking 1 sampai 3 itu belum tentu berhasil ketika hidup di masyarakat, karena yang dinilai adalah otak kiri. Ya, sementara yang menentukan keberhasilan di masyarakat adalah otak kanan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersinergi, kemampuan berkolaborasi itu adanya pada otak kanan. Makanya tadi soal-soalnya soal-soal begitu saja, soal-soal kasus. Iya, karena menurut penelitian yang berkaitan dengan kurikulum 2013 itu juga sebentar, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah guru yang tidak bisa membuat anak itu pintar. Jadi harus ditanamkan pada diri, kalau pada diri pada guru. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah guru yang tidak bisa membuat anak itu menjadi bisa, yang tidak membuat anak itu menjadi ngerti, yang tidak bisa membuat anak itu menjadi pintar, menjadi cerdas. Tanamkan ya. Jadi ketika menghadapi anak yang bodoh, berarti saya harus mencari cara lain untuk anak yang itu harus. Jadi harus ada cara-cara yang bervariasi. Silakan Mas. Kalau untuk di ilmu seperti bidang PAI Pak, kan ada yang mungkin boleh kita kreatif ya, mungkin di materi-materi tertentu. Nah itu bagaimana Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan hasil atau nanti Pak Andri yang lebih bisa memberi contoh ya. Iya. Jadi memang nanti sih ada contoh-contoh juga ya. Jadi ada contoh. Mudah-mudahan kita sebelum ada itu bisa semuanya selesai. Tapi kalaupun ini kesepakatan saja, sholat dulu kemudian lanjut, jadi tidak apa-apa.
hari ini kosong kok. Untuk PAI misalnya yang ngajar PAI itu ngajar agama. Saya kemarin di Jalan Darul Raja itu kan pesantren kiai semua, bahkan dengan kiai sepuhnya itu ya ada. Saya bilang itu harusnya jawaban kiai sepuh. Jadi PAI itu jangan diajarkan teorinya, makanya pembelajaran kurikulum 2013 juga harus mengubah pembelajaran dari pembelajaran yang berbasis teks ke pembelajaran yang berbasis konteks. Jadi pembelajaran harus pembelajaran kontekstual, apa yang disebut dengan CTL, kontekstual teaching and learning. Itu adalah mengubah mindset dari pembelajaran yang tadinya berbasis teks ke pembelajaran konteks, belajar langsung pada konteksnya. Bapak mengajar tentang sholat, tidak usah diajari sholat gerakannya itu begini. Ada doanya ini. Langsung aja. Ketika belajar tentang sholat, anak langsung bawa ke masjid pada waktunya sholat. Gurunya jadi imam, anaknya jadi makmum. Setelah itu kembali ke kelas, tanya bagaimana rasanya tadi ketika sedang sholat. Apa doa yang tadi dibaca? Kan begitu, gitu ya. Bahkan kalau perlu gurunya mengeraskan suaranya ketika menjadi imam, walaupun misalnya sholat zuhur tidak apa-apa, karena ini dalam konteks pembelajaran juga. Kita di samping ibadah, pembelajaran anak-anak itu ikut menyimak. Nah itu pembelajaran kurikulum 13 begitu, kita jadi kreatif. Waktunya belajar zakat 2,5 harus dikeluarkan. Ya tidak perlu belajar teorinya dulu. Itu yang menurut hasil penelitian ini yang harus diterapkan dalam kurikulum 13. Langsung saja anak langsung bawa ke tempat-tempat miskin gitu ya, untuk berzakat, langsung mereka menimbang dan sebagainya. Nanti ada contoh-contoh gambarnya. Silakan. Kalau mungkin secara teori ya, tujuannya inginnya seperti itu, keinginannya tujuannya. Tapi ketika ada tuntutan dari materi gitu kayak, kemudian dari karakter anak yang berbeda-beda, nah di situ jadi susah untuk menerapkannya. Dari karakter anak misalkan kalau kami atau belum berusaha. Jadi dalam satu kelas itu kan susah atau belum berusaha, tinggal berusaha seperti ya. Jadi karakternya yang berbeda dan karena mereka bisa rumahnya masing-masing. Nah itu. Iya. Ya artinya kalau ada 40 siswa maka akan terdapat 40 perbedaan peserta didik yang semuanya harus Bapak Ibu layani. Saya visualkan lagi ya yang ini. Ini sudah paham ya? Kalau perlu dipoto nanti untuk didiskusikan. Ya. Foto. Tapi paham nggak nanti kalau matematika bisa mendiskusikannya lagi kalau ada tidak paham. Siap, ada kopi. Di dalam kelas itu, di dalam kelas klasikal yang berlaku kurva norma. Pernah dengar kurva norma? Guru matematika? Boleh ngisi? Mau mewakili isi kurva norma? Boleh Pak? Boleh Pak? Ini anggap saja lurus ya, dari sini anggap lurus. Kemudian ini lengkungannya normal. Biasanya selalu begitu. Di dalam setiap kelas yang normal, yang melalui seleksi, kecuali kalau tidak selektif ya, artinya semuanya akan masuk aja gitu. Mungkin kurvanya akan tidak normal seperti ini. Kalau melalui seleksi pada saat masuk, itu ya ada tes, ada di tes IQ, kemudian ada tes wawancara dan sebagainya, maka nanti di kelas itu akan terjadi kurva normal. Di dalam setiap kurva normal, maka 16% berada di bawah rata-rata atau di bawah normal, 16% berikutnya ada di atas normal, segini mungkin ya kalau 16% itu. %, berada di atas normal, sisanya 68%
normal. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengajar, maka berfokus dan berangkat dari ciri-ciri anak pada umumnya yang 68% ini. Misalnya ngajar pada kelas 6. Saya contohkan kelas 6 ya, atau pada SMP, bukan SMP. Tidak ya. Contoh kelas 6 itu sudah pra-puber. Dia harus paham. Makanya guru dituntut untuk paham, lulus psikologi perkembangan. Ada mata kuliah D1 itu psikologi perkembangan, SKS-nya kalau tidak 32. Itu bukan hanya lulus teori, saudara harus mampu menerapkan psikologi perkembangan itu pada saat melakukan pembelajaran. Nah, ciri-ciri anak pada umumnya di sini yang 68% itu kalau misalnya anak usia kelas 6 itu usianya sekitar 6 tambah 6, 12 sampai 13, bahkan mungkin ada yang 14, itu cirinya anak prapuber. Ciri anak prapuber itu yang pertama misalnya mudah tersinggung, yang kedua melawan, yang ketiga kalau disuruh itu tidak langsung mau tapi menunda-nunda. Itu salah satu cirinya. Itu ya, salah satu ciri masih sahabat ciri anak prapuber. Salah satu cirinya adalah tidak mau diperintah, cenderung melawan. Itu dua saja itu. Makanya dalam pembelajaran jangan terlalu banyak merintah kepada anak. Nanti perintah Bapak dan Ibu tidak akan dihiraukan. Kenapa? Karena anak ini cirinya adalah dia tidak mau diperintah. Makanya disinilah peran dari psikologi perkembangan. Kita memahami peserta didik. Nanti uraian-uraiannya ada semua di sana. Kita habis. Jadi kita harus paham peserta didik. Itu yang untuk menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Lantas bagaimana tindak lanjut dari kurva normal ini, kita mengajar dari ciri rata-rata anak pada umumnya. Seperti tadi, kelas 6 cirinya, kelas 6 pada fase prapuber cirinya adalah mudah tersinggung, kemudian tidak mau diperintah. Makanya pembelajaran jangan sampai banyak memerintah anak, ini dan sebagainya, itu tidak akan berhasil. Itu contohnya. Jadi kita mengajar berangkat dari ciri-ciri perkembangan anak pada umumnya. Lantas bagaimana dengan yang 16% ini? Ini ada istilah pembelajaran kembali atau remedial teaching. Berikan bagi yang 16% ini remedial teaching agar bisa mencapai kriteria ketuntasan minimal. Ayo, kriteria ketuntasan minimal dari mana? Didapatnya nilai KKM, ditembak saja 70, 60, misalnya itu ditembak bagaimana? Yang pertama